Hujan sebulan itu turun sehari dan terjadinya selama beberapa hari. Dampaknya apa? Bendung ini tidak kuat menahan air limpasan hujan dari arah hulu dan jebol. Jebolnya ini mengakibatkan seperti tsunami. Curah hujan yang tinggi yang turun pada lahan yang rentan karena geologinya dan diperparah menjadi super dahsyat, aku mengatakan ya, diperparah dengan kerusakan lingkungan. Jadi bukan karena penyebab siklon tropisnya aja, bukan karena geologinya aja, tiga-tiganya itu saling berkesinambungan ya, saling menguatkan. Kombinasi maut saling menguatkan. Dan ada sistem peringatan dini. Kemarin tuh kan kelemahannya nggak ada sistem peringatan dini khusus untuk banjir bandang. Adanya peringatan dini badai tropis. Tapi badai tropis itu memberi peringatan dini bahwa intensitas hujan meningkat, kecepatan angin meningkat ya, dan direkomendasikan untuk waspada banjir bandang, longsor dan banjir. Direkomendasikan. Hanya sampai di situ. Nah, kalau kita melihat kemarin Bu, kerusakan parah yang di Aceh, sebenarnya nggak cuma di Aceh ya, di Sibolga juga begitu, di beberapa daerah di Sumbar juga gitu. Mitigasi itu dilakukan nggak sebenarnya Bu? Karena kan perakiraan sebenarnya udah ada nih. Nah, mitigasi dilakukan nggak? Nah, pengertian mitigasi itu adalah upaya untuk menjinakkan agar bencana tidak terlalu buas, tidak terlalu dahsyat ya. Nah, itu dilakukan sebagian. Maksud saya begini. Sudah dilakukan antara lain caranya dengan memberikan peringatan dini. Nah, peringatan dini yang diberikan oleh BMKG adalah peringatan dini bibit siklon tropis. Kenapa? Karena itu mengakibatkan curah hujan yang tinggi dan bencana hidrometeorologi itu antara lain bukan satu-satunya dipicu oleh curah hujan yang ekstrim. Jadi itu dimitigasi dalam konteks peringatan dini, ya. Namun itu belum komplit. Dari BMKG peringatan dini cuaca ekstrim. Harusnya dilanjutkan ada peringatan dini kelanjutannya yang khusus untuk banjir bandang. Selamat datang Profesor Dwi Korita Karnawati, Laboratorium Geologi Tata Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Lia, Mbak Ratu, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, cantik. Ini kita pinky-pinky nih ya. Semua kok kayak nggak sengaja. Karena kita tahu hari ini narasumber kita kerudungnya cantik, juga ya? sama. Iya dong. Nggak sengaja. Aduh, beda sendiri nih jadinya nih. Gak apa-apa, masih cantik. Kita tuh hari ini seneng banget Bu Rita mau singgah ke Bincang Liputan 6 di tengah kesibukannya, karena sekarang Bu Rita seringnya bolak-balik ke Jogja ya Bu ya? Iya benar. Ya kan saya tinggal di Jogja. Kalau kesini tuh biasanya lagi nengok anak, ngomong cucu. terutama anak cucu saya di Jogja. Oh, cucu di Jogja. Iya. Jadi kesini nih kebetulan lagi liburan, langsung aku panggil. Liburan sama cucu kalau sekarang, sama anak. Harus kesini karena Bincang Liputan 6 lagi pengen bahas soal apa ya, bukan cuaca sih sebenarnya, bencana, antisipasi bencana. Dan ini kedua kalinya loh Ibu ini datang ke Bincang Liputan. Tahun 2023 sebelumnya. 2022 iya betul. 23 kayaknya 22 toh ya? 2022, karena masih pakai masker. Bener banget. Ya masih Sama aku pandemi. waktu itu Ya. Wah, keren banget. Bu Rita gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, dan semoga semua masyarakat juga sehat, bahagia menyambut tahun baru. Bu Rita, kan kemarin juga sudah sebulanan lebih, Bu, hampir 2 bulan malah ya Bu ya? Sudah iya, hampir 2 bulan. Sudah tidak lagi sudah 2 bulan. Sudah kan? 2 bulan ya Bu ya? November, no. Udah sebulan. Oh, sebulan. Ya. Benar. Tidak lagi menjabat kepala BMKG, tapi Kepala BMKG-nya ya. November, ya sebulan ya. Sebulan. Ya, benar. Tapi kan ya kita tahu Bulan lebih. Bu Rita masih punya concern lah terhadap kondisi tanah air kita, khususnya menyangkut bencana. Dan
kita boleh bilang tanah air sedang berduka ya tuh ya. Benar sekali. Iya. Kita akan melihat banyak sekali bencana ya Betul. yang menerjang Iya. tanah air, apalagi mau tahun baru. Iya, iya sangat memprihatinkan ya. Yang seharusnya mungkin kita setidaknya bisa sukacita, Tapi nggak tekan apa, tapi nggak bisa deh. tahun ini mungkin kita Harus seperti prihatin. sedang prihatin, sedang Iya, diuji. Iya. Bu Rita, mungkin aku mau minta pandangan Ibu sebagai ahli lah ya, aku bilang ya Bu ya, ahli yang bisa menjelaskan sebenarnya rentetan bencana hidrometeorologi ini Bu, apa sih penyebabnya Bu yang belakangan terjadi? Karena kan yang pertama yang terjadi di wilayah Sumatera, tapi ternyata setelah itu berentetan juga di daerah-daerah lainnya gitu, dan rata-rata sama Bu kondisinya banjir bandang gitu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan tanah air kita? Iya, yang pertama sebelum menjawab sekali lagi saya turut berduka cita ya kepada saudara-saudara kita, dan semoga sudah semakin membaik ya dengan terjun langsungnya pemerintah pusat dan daerah. Dan yang kedua, mohon dipahami, saya di sini itu bukan sebagai kepala BMKG, tapi saya dosen pengajar kuliah mitigasi bencana geologi. Jadi materi yang disampaikan di sini itu materi yang didiskusikan dalam kuliah saya. Jadi bukan berarti sebagai mantan kepala BMKG kebetulan ya, tapi ini materi kuliah dan penelitian itu ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah apa yang terjadi dengan tanah air kita, rentetan bencana hidrometeorologi, dan itu rata-rata banjir bandang yang dipicu hujan deras. Betul. Sebenarnya apa sih Bu yang terjadi? Nah, yang pertama, kita semua insya Allah sudah memahami bahwa kita ini hidup di ring of fires, di zona tumbukan lempeng-lempeng tektonik yang mengakibatkan kepulauan Indonesia ini terbentuk dengan pulau-pulau yang pulau-pulau itu bentuknya unik. Ada yang kayak dinosaurus, ada yang kayak huruf K, ada yang Pulau Sumatera itu ya, Pulau Jawa, pipih. Nah, itu karena tumbukan-tumbukan lempeng Samudra Indo-Australia menumbuk ke bawah, menusuk ke bawah benua Asia. Dampaknya apa? Terjadi perlipatan patahan. Perlipatan itu mengakibatkan terbentuknya pegunungan yang tinggi ribuan meter dan curam. Dan karena terlipat kayak penggaris terlipat, maka patah. Sehingga terjadilah patahan-patahan, pergeseran-pergeseran, selain muncul gunung-gunung api. Itu alam, kodrat ya. Akibatnya apa? Apa hubungannya dengan bencana tadi? Kaitannya bahwa bencana itu terjadi pada pegunungan yang rapuh, rentan, curam, tinggi, dan berbatasan langsung. Nah ini, ada dari curam langsung berbatasan dengan dataran rendah, aluvial dan kipas aluvial. Lalu apa hubungannya? Karena ini tumbukan lempeng, curam, tinggi, rapuh, mudah rontok oleh longsor-longsor. Oke, terjangan-terjangan itu ya mudah sekali untuk dia longsor. Karena kemiringan lerengnya ini dan batuan penyusunnya itu rapuh, terpotong-potong, dan pegunungannya itu akibat sesar, ada pergerakan, pergeseran, dan itu didukung oleh data BMKG. Selama 20 hari sebelum bencana terjadi gempa-gempa yang lebih dari 10 kali. Gempa-gempa yang tidak dirasakan manusia, tapi sangat lemah, hanya bisa dibaca oleh alat. Dampaknya apa? Terjadi longsor-longsor dalam jumlah yang banyak. Rontokan batuan yang longsor itu menyumbat alur-alur sungai. Alur-alur sungai yang sempit khas di daerah patahan. Jadi itu daerah yang patahan aktif. Nah, akhirnya sumbatan itu terjadi membendung air hujan yang turun. Dan kebetulan air hujannya itu sangat lebat. Hujan sebulan itu turun sehari dan terjadinya selama beberapa hari. Dampaknya apa? Bendung ini tidak kuat menahan air limpasan hujan dari arah hulu dan jebol. Jebolnya ini mengakibatkan seperti tsunami.
aliran bahan rombakan tanah hasil erosi, hasil longsor tadi bersama pohon-pohon yang langsung dengan kecepatan tinggi karena curam tersentorkan ke dataran rendah dan disitulah merusak di dataran rendah. Karena kecepatannya tinggi langsung harus datar, itu berarti harus berhenti. Dari ngebut beberapa kilometer per detik loh, bukan kilometer per jam loh, dalam detik. Kilometer per detik ngebut langsung harus berhenti set bawa material ini. Jadi bayangkan betapa cepat dan masifnya berhenti di situ, dan di situ hunian-hunian manusia. Bisa dibayangkan itu sangat katastrofik, sangat merusak. Nah, tapi sebetulnya itu kalau kita mitigasi harusnya tidak membunuh manusia. Itu karena fenomena yang kami orang-orang geologi itu mempelajari itu. Jadi itu udah tahu cara gimana mitigasinya. Mitigasi yang pertama adalah peliharalah lingkungan. Pohon-pohon, hutan-hutan yang di hulu itu jangan dihabiskan. Karena akar-akar pohon itu sebagai paku-paku menguatkan batuan-batuan itu agar tidak mudah rontok. Jadi kalau ada hutan yang kuat, peristiwa itu terjadi dengan periode ulang ratusan sampai ribuan tahun. Kalau nggak ada, Bu? Kalau nggak ada, terbukti tahun 2003 di Das Bahorok terjadi dengan periode ulang 50 tahun. Dan tahun 2025 hanya 22 tahun. Kesimpulannya, periode ulang yang alamiah itu ratusan sampai ribuan tahun di luar masa kehidupan kita, tapi karena kerusakan lingkungan, kerusakan ekologi, periode ulangnya adalah 50 tahun sampai hari ini adalah 22 tahun. Dan kalau kita tetap merusak lingkungan, periode ulang terjadi lagi bisa 10 tahun, dan kalau rusak semuanya, a'udzubillah min dzalik, mungkin bisa setiap tahun. Bahaya, Kak. Jadi pesannya adalah jagalah lingkungan. Tapi Bu, periode ulangnya itu dengan dampak yang sama? Dampaknya lebih dahsyat. Tidak sama. Seberapa besar dahsyatnya tergantung lingkungan yang terbuka. Di Das Bahorok, waktu itu keterbukaan lingkungan, bukan keterbukaan publik, terbukanya lahan itu belum separah 2025. Yang terdampak adalah satu Das Bahorok saja. Korbannya udah lebih dari 100 orang, baru satu Das Bahorok. Tapi tahun 2025 itu dari citra satelit, dan beberapa pihak kan juga melihat langsung di lapangan ya. Nah itu lebih luas yang terbuka. Dan yang terdampak kan dasnya puluhan, nggak hanya satu. Artinya apa, bisa dibilang bahwa dataran rendah ini tuh jadi tidak layak untuk ditinggali gitu? Tidak layak untuk ditinggali, terutama pada zona yang sudah terkena banjir bandang. Jadi ada ilmu geologi. Kebetulan saya kan mengajar kuliah geologi lingkungan dan mitigasi bencana. Jadi ilmu geologi itu bisa memetakan di lahan ini, dataran rendah ini, mana yang tidak layak dan mana yang layak. Masih ada yang layak, tapi juga cukup luas yang tidak layak. Itu bisa dipetakan dengan memahami kemiringan lereng, memahami kondisi tanah, memahami jaraknya dari tegakan pegunungan yang bergerak aktif ini, memahami sifat-sifat keteknikan tanah dan batuan, memahami penggunaan lahannya. Itu bisa. Berarti tidak serta-merta ketika sudah bencana dan masa transisi gitu ya Bu, tempat-tempat yang menjadi wilayah bencana itu sebaiknya tidak ditempati kembali ya Bu ya? Berarti area yang sudah kena begitu menjadi area yang harus ideal. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Tapi dalam kehidupan tuh kadang-kadang ideal itu ditulis di buku ya. Nah, kita manusia ini punya tantangan mana yang masih bisa ditoleransi. Ya. Bisa ditoleransi, syaratnya lingkungan harus pulih. Pulih. Jadi jangan terbuka, karena selama ini semakin terbuka, ini semakin ganas nih. Banjir bandang akan semakin sering dan semakin dahsyat.
Syaratnya itu lingkungan dipulihkan dan ada sistem peringatan dini. Dan kita lihat mau hunian tetap atau hunian sementara. Nah, kalau hunian sementara masih bisa di situ, sementara ya, karena daripada di pengungsian, anak-anak, hujan lebat, ibu-ibu. Nah, sementara di situ itu tidak masalah, asal cari tempat yang lebih tinggi dan jaraknya ada buffer zone sempadan sungai pada jarak sekian ratus hingga sekian kilometer dari tepi sungai yang sudah terdampak. Dan yang bahaya nih gini, karena ini udah terkubur oleh kayu-kayu, ada sedimen, berarti air kan sudah nggak bisa lewat situ. Dia belok lewat tempat manusia tinggal, yang tadinya tempat aman. Itu loh. Jadi sungainya tuh sungai baru ke tempat yang aman. Nah, ini jangan di situ, nanti akan lewat lagi di situ kan. Jadi cari tempat yang cukup jauh jaraknya dari sungai yang baru itu. Justru jauh dari mata air artinya ya? Belum tentu ya, belum tentu. Bisa dihuni lagi kalau sementara, asal tadi lebih tinggi dan jangan di jalur sungai yang baru. Harus ada jarak. Dan atas itu yang kami khawatir diduga karena gempanya terus terjadi, rontokan-rontokan itu tumbuh terus. Ya, Bu, ya. Nah, kalau tumbuh terus, hujannya kan masih mau terjadi sampai April, puncak musim hujan sampai Februari. Nah, itu banjir bandang masih ada terus. Jangan sampai jembatan udah dibangun, rusak lagi. Rumah udah dibangun, rusak lagi, kena korban. Nah, jadi yang di atas itu harus dimitigasi. Caranya bagaimana? Disudet. Disudet agar air itu tidak menekan dan sedimen itu dibersihkan. PU, Balai Wilayah Sungai, pekerjaan kayak gitu sih mereka udah biasa melakukan itu. Serahkan kepada PU Balai Wilayah Sungai itu. Dia sudah melakukan berkali-kali. Jadi membersihkan ini tadi endapan-endapan itu secara rutin diinspeksi, dan idealnya lagi, apalagi untuk hunian tetap, dibangun cek dam. Cek dam itu, saya tinggal di lereng Gunung Merapi, di kaki Gunung Merapi. Rumah saya itu juga bisa terancam banjir kayak gitu. Tapi ada cek dam, pasir Merapi itu tertahan oleh cek dam yang bertingkat. Jadi endapan itu terhalang oleh cek dam, lalu lolos berikutnya terhalang lagi, terus pasirnya tuh harus diambil lagi, dikeruk lagi. Nanti kalau ada banjir berikutnya mengisi lagi, dan itu dilakukan terus sejak saya TK, bayangin sampai setua ini itu dilakukan seperti itu. Ya, Bu, tapi kita kembali lagi ke bencana yang terjadi di Sumatera seperti kita ketahui, Bu. Itu kan ada 3 provinsi, Bu, ya sebenarnya, dan Aceh termasuk wilayah yang paling luas dan paling parah. Sebenarnya waktu yang terjadi di Aceh itu, Bu, kalau Ibu melihat kondisinya gitu ya, Bu, ya, itu semata-mata karena memang curahnya yang tinggi atau kayak tadi, Bu, kelabilan tanahnya, Bu? Sebenarnya normal nggak untuk curah hujan seperti ini gitu, Ibu? Curah hujannya tidak normal. Jadi ikan BMKG sudah menjelaskan bahwa saat itu terjadi bibit siklon dulu. Selama beberapa hari, lalu mulai tanggal 26 Desember, lahir menjadi badai tropis, menjadi siklon tropis. Itu curah hujannya tidak normal, itu ekstrim. Batasan ekstrim menurut BMKG adalah 150 mm dalam 1 hari. Itu sudah ekstrim. Kemarin tuh lebih, hampir 2 kali lipatnya. Dan itu harusnya dalam 1 bulan. Jadi harusnya karena memang hujan hari itu ya, Bu? Iya. Hujan curah yang turun itu harusnya curah hujan 1 bulan. 1 bulan, dan itu terjadi, curah hujan 1 bulan itu terjadi selama beberapa hari. Dan kenapa 3 provinsi itu yang kena? Karena badai tropisnya itu dijelaskan oleh BMKG itu kan bergerak masuk ke darat. Nah, masuk ke daratnya ini juga suatu hal yang tidak lazim ya, itu. Nah, masuk ke darat, masuk ke Aceh, ke Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara. Jadi begitu dekatnya sumber pemicu curah hujan tinggi itu. Jadi ini kombinasi curah hujan yang tinggi yang turun pada lahan yang rentan karena geologinya
dan diperparah menjadi super dahsyat, aku mengatakan ya, diperparah dengan kerusakan lingkungan. Jadi bukan karena penyebab siklon tropisnya aja, bukan karena geologinya aja, tiga-tiganya itu Saling berkesinambungan ya, Bu? saling menguatkan. Kombinasi maut Kombinasi gitu ya. maut saling menguatkan. Sehingga kita kalau kalau misalnya ingin mencegah atau memitigasi ke depan jangan sampai terjadi lagi, itu ya harus secara maut, kita harus secara sungguh-sungguh effortnya. Iya. Tapi sekarang susah mungkin ya untuk menanam pohon kembali karena Perlu pohonnya waktu. mungkin juga belum tumbuh besar, Iya, hujan lama. besar lagi ke bawah lagi Lama, gitu kan. makanya harus ada mitigasi tadi. Oke. Sambil menunggu hijau itu, buat cek dam. Oke. Cek dam. Di Sorry, Bu, Indonesia, cek dam itu seperti parit-parit gitu, Bu? bukan, tembok. tembok-tembok melintang sungai. Ini misalnya sungai mengalir. Itu dibuat tembok melintang, tapi dihitung. Fungsinya apa? Ini menahan sedimen. Sedimen tertahan di sini, tapi kan sedimennya banyak nih. Jadi ada yang tertahan, tapi ada yang melompat turun ke bawah. Kelebihan sedimen yang turun ke bawah ditahan di bawah lagi. Nah, ini tertahan di bawah lagi, masih banyak melompat lagi. Makanya dalam satu lintasan sungai, jumlah damnya itu bisa 10, bisa lebih, tergantung berapa volume sedimen kan harus dihitung. PU tuh udah biasa ngerjain kayak gitu udah sejak aku TK. Itu bisa dihitung ya, Bu? Bisa dihitung, sejak saya TK itu udah ada, PU tuh udah bisa ngerjakan itu. Tapi sayangnya di sana nggak ada, padahal di Jogja seperti Banyak. dibilang banyak gitu. Tapi di Banyak. Sumatera belum ada cek dam ini. Sebagian sudah ada, cuma di lokasi bencana itu belum ada. Oh, oke. Misalnya waktu tahun 2023 itu ada lahar hujan dari Gunung Marapi, PU langsung bangun cek dam. Itu hal yang sudah sangat biasa sekali dalam PU. Nah, sekarang dengan adanya kejadian di Sumatera ini, mitigasinya apakah masih pas untuk dibangun cek dam gitu, Ibu? Ya saat ini kami merekomendasikan Segera. itu. Oke. Iya, dan insya Allah PU tuh udah kayak gitu tuh Udah biasa. udah biasa lah, bukan sesuatu yang istimewa. Itu. Dan ada sistem peringatan dini. Kemarin tuh kan kelemahannya nggak ada sistem peringatan dini khusus untuk banjir bandang. Adanya peringatan dini badai tropis. Tapi badai tropis itu memberi peringatan dini bahwa intensitas hujan meningkat, kecepatan angin meningkat ya, dan direkomendasikan untuk waspada banjir bandang, longsor, dan banjir. Oke. Direkomendasikan, hanya sampai di situ. Tapi tidak bisa detail, karena memang bukan tugasnya BMKG ngurusi banjir bandang. Itu ada lembaga sendiri gitu ya. Dan memang kalau saya lihat peringatan dini yang khusus seperti itu, yang ada tuh baru di daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berarti sebenarnya ketika misalnya BMKG menyampaikan peringatan dini, bisa tahu ya, Bu, kira-kira ini ancamannya itu seperti apa? Apakah sekadar banjir biasa atau banjir bandang atau ya seperti Ibu bilang tadi? Kebetulan saat itu saya masih kepala. Langsung kami kontak ke gubernur. Kalau kita surati semua gubernur, ancamannya itu adalah banjir bandang, longsor, banjir bandang, dan banjir. Itu kita komunikasikan ke gubernur-gubernur, dan BMKG di provinsi itu mengkomunikasikan ke BPBD. Jadi seperti itu, dan bahkan sempat ada koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara, yang kami khawatirkan waktu itu Sumatera Utara karena pernah terjadi kasus 2003. Nah, ada videonya, kita bahas bersama videonya, seperti ini bahayanya, dahsyatnya itu seperti ini, kelihatan dalam video itu, dan bagaimana cara memitigasinya itu udah dibahas. Cuma realitanya, kejadiannya tuh lipat kali dari yang di video itu. Di luar, karena belum pernah terjadi seperti itu. Mungkin orang ngebayanginnya itu lebih kayak banjir biasa. Ternyata iya. tsunami gunung yang Tsunami kejadian. gunung. Tapi sebenarnya ada videonya. Videonya tuh mengerikan loh. Baru satu das. Nanti aku share deh nanti. Oke. Nah, kalau kita melihat kemarin, Bu, kerusakan parah yang di Aceh, sebenarnya nggak cuma di Aceh ya, di Sibolga juga begitu, di beberapa daerah di Sumbar juga gitu.
mitigasi itu dilakukan nggak sebenarnya, Bu? Karena kan perakiraan sebenarnya udah ada nih. Nah, mitigasi dilakukan nggak? Nah, pengertian mitigasi itu adalah upaya untuk menjinakkan agar bencana tidak terlalu buas, tidak terlalu dahsyat ya. Nah, itu dilakukan sebagian. Maksud saya begini, sudah dilakukan antara lain caranya dengan memberikan peringatan dini. Nah, peringatan dini yang diberikan oleh BMKG adalah peringatan dini bibit siklon tropis. Kenapa? Karena itu mengakibatkan curah hujan yang tinggi dan bencana hidrometeorologi itu antara lain bukan satu-satunya dipicu oleh curah hujan yang ekstrim. Jadi itu dimitigasi dalam konteks peringatan dini. Ya. Namun itu belum komplit. Dari BMKG peringatan dini cuaca ekstrim. Harusnya dilanjutkan ada peringatan dini kelanjutannya yang khusus untuk banjir bandang. Nah, ini catatan. Itu sampai hari ini tuh siapa yang harusnya memberikan peringatan dini banjir bandang? Itu belum jelas siapa. Padahal itu bisa diketahui ya, Bu, potensi dari cuaca ekstrim itu apa-apa aja, misalnya tadi apakah longsor, sekedar banjir, bisa atau banjir sekali, bandang, bisa. ya? Atau kalau kita mau berkaca deh ke negara lain yang mungkin bisa kita contoh untuk mitigasi bencananya, tuh negara mana yang cocok untuk kita contoh? Ya, yang kita tahu kan Jepang ya. Betul. Ya. Nah, di sana kan juga ada peringatan dini cuaca udah ada, juga sama. Indonesia itu BMKG kan juga belajar dari Jepang. Selalu ada rekomendasi untuk waspada atau siaga longsor, banjir bandang dan banjir gitu. Nah, di sana itu langsung dilanjutkan oleh di daerah. Jadi ada kayak mirip BPBD itu juga ada. Di daerah itu menindaklanjuti dengan adanya peringatan dini dari BMKG-nya Jepang, daerah-daerah mana saja yang kira-kira akan terdampak. Berarti harusnya tiap daerah tuh punya ahlinya sendiri juga ya. Iya, ada. Untuk bisa menindaklanjuti peringatan dini dari BMKG. Jadi secara detail di daerah-daerah, dan itu sudah bukan tentang cuaca, tapi sudah tentang zona dan dampak. Zona dampak. Jadi kalau BMKG itu kan hujannya adalah hujan lebat, sangat lebat atau ekstrim. Dan rekomendasinya waspada, longsor, banjir bandang dan banjir, dan jauhilah lereng dan sungai. Tapi tidak menjelaskan yang harus dijauhi itu adalah sungai ini loh. Sungai itu lebih rinci gitu lebih ya, Bu, rinci itu tidak di BMKG, itu undang-undang tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika menegaskan itu BMKG adalah level cuacanya seberapa lebat. Itu. Nah, kalau itu nanti akan longsornya itu di sini loh. Ini di sini loh. Nah, itu ada otoritas sendiri dan itu levelnya di daerah. Namun daerah itu selalu dibimbing oleh pusat. Nah, kalau berbicara longsor, itu yang membimbing adalah Badan Geologi. Dan data dari Badan Geologi, mana saja yang longsor, itu sudah ada. Dan persis zona yang memicu banjir bandang itu di zona merah yang digambarkan Badan Geologi. Cuma siapa yang garap menindaklanjutinya itu yang karena tiap daerah kan tantangannya berbeda. Beda-beda, dan itu sangat lokal. Saya tanya di Jepang, kenapa di sana namanya Japan Meteorological Agency, kenapa tidak JMA yang memberikan informasi untuk evakuasi dan sebagainya? Mereka mengatakan tidak mungkin, karena skala peta kami itu kasar, nasional. Selisih satu kontur aja itu bisa selisih berapa meter, dan itu bisa menyesatkan. Kalau nasional itu datanya nggak bisa detail. Kalau dipaksa itu nanti tidak akurat, tidak valid, dan menyesatkan dan bisa menimbulkan korban.
Jadi di sana disepakati di daerah dipetakan lagi secara lebih detail skalanya. Selisih 1 meter aja itu sudah bisa menimbulkan kematian yang ratusan atau ribuan. Berarti Jadi kita gitu. butuh ya, seperti Nah, yang di Jepang itu, iya, yang dia memang iya. khusus di daerah tersebut karena dia menyesuaikan lagi dengan kontur daerahnya. Lagi-lagi juga Indonesia kan memiliki kontur yang ekstrim itu kalau kita bandingkan satu daerah dari lainnya. Tapi sebetulnya untuk yang cuaca ini, kita melihat ya kalau nggak salah bulan Agustus, September, Oktober, November itu ada banyak sekali angin topan dan siklon tropis yang terjadi di Hong Kong, pindah ke Filipina, kemudian pindah lagi kemana. Apakah itu sebenarnya berkelanjutan sampai akhirnya sampai di Indonesia gitu? Sebenarnya kita sudah bisa memprediksi itu akan terjadi di Indonesia melihat negara-negara tetangga kita. Iya. Dan faktanya di Indonesia pun BMKG di bulan-bulan itu juga memberikan peringatan dini cuaca ekstrim, terutama itu kan ada yang di Filipina tuh kan juga bisa Betul. berdampak ke di Filipina, kemudian Vietnam, Thailand, itu bisa berdampak ke Indonesia meskipun tidak langsung. Minimal gelombang tinggi, angin kencang. Indonesia melakukan BMKG-nya Indonesia memberikan peringatan dini tentang itu. Tapi saat itu dampaknya tidak sedahsyat di November lalu, karena November lalu itu dampak langsung. Badai tropisnya tuh benar-benar di Indonesia dan masuk ke daratan Indonesia. Jadi intensitasnya lebih dahsyat. Itu sebab. Jadi sistem peringatan dininya udah ada. Udah ada, hanya belum sebenarnya tindak lanjutnya seperti itu. Dan yang penting juga edukasi, literasi untuk menyadarkan masyarakat agar tidak memandang itu nggak mungkin akan seperti itu. Nggak akan mungkin sedahsyat itu tidak ya, akan Bu? mungkin sedahsyat Karena itu. biasanya tidak pernah seperti itu ya, Bu. Memang literasi ini juga harus kita gencarkan, jangan sampai dianggap menakut-nakuti. Tapi memberi pemahaman sehingga biar bisa menolong dirinya sendiri seperti di Jepang, 95% yang selamat itu bukan ditolong oleh pemerintah atau SAR atau BNPB, tapi oleh dirinya sendiri, oleh keluarganya, oleh tetangga sebelah atau orang yang lewat. Karena sudah awareness sudah Sudah tinggi. sangat. Jadi kalau kita bertanya nih, seberapa siap pemerintah kita dalam menghadapi bencana gitu? Ya dengan pelajaran ini kita harus lebih siap lagi. Menurut saya ya mohon maaf, ini bukan kesalahan, kita nggak menuding kesalahan siapa. Ini kita harus bersama. Ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait ya, juga bahkan akademisi seperti kami pun juga harus ikut bertanggung jawab, LSM, karena terlalu besar yang kita hadapi untuk dikerjakan single entity. Harus koordinasi, ada komando, ada koordinasi siapa melakukan apa, dan mana yang kemarin dianggap kurang berhasil, tidak berhasil. Misalnya tadi sistem peringatan dini yang detail langsung itu belum ada. Padahal itu sangat dibutuhkan. Sangat ya, Bu? dibutuhkan. Dan itu menjadi kuncinya sebenarnya kan ketika misalnya itu jalan, artinya orang-orang yang jalur ada di daerah evakuasinya itu kemana bisa mengantisipasi lebih lebih dini. Dan tidak hanya sistem peringatan dini, latihannya. Oh iya. Ada sistem kalau nggak dilatih juga bingung, ngapain sih ini kok ribuk berisik amat, ada sini nggak. Jadi harus latihan, sistemnya aja belum ada, apalagi latihannya. Iya betul. Jadi, Benar-benar harus kayak Jepang ya kita ya. Iya, Jepang itu udah ratusan tahun melakukan itu. Dan kadang-kadang sebenarnya kita ketika latihan tuh, tapi ketika hanya beberapa bulan merasa oke, ini 1-2 bulan ini udah lupa lagi nih pelajaran latihannya. Padahal itu harusnya terus dirawat ya Bu, karena memang bencana itu kan bisa diprediksi, tapi kita nggak tahu seberapa besar yang datang ke kita. Bu, tadi kan Ratu bilang seberapa siap pemerintah kita ketika menghadapi bencana. Salah satu cara yang sering dilakukan pemerintah kan ketika udah masuk musim penghujan tuh ya, biasa tuh soal modifikasi cuaca. Nah, mungkin Ibu juga perlu memberi tahu juga kepada sahabat Liputan 6. Sebenarnya proses modifikasi cuaca itu kerap kali kan orang merasa seperti itu dilakukannya setelah ada bencana atau ada hujan yang gede, ada orang kebanjiran, baru pemerintah akan modifikasi cuaca. Kesannya telat gitu. Kesannya telat. Nah, sebenarnya prosesnya itu seperti apa, Bu? Ini berarti yang harus ditingkatkan adalah komunikasi publiknya. Saat bibit siklon sebelum terjadi itu, pemerintah dalam hal ini BNPB dan BMKG itu sebenarnya sudah melakukan modifikasi cuaca. Karena kan sudah ada potensi, ya. Potensi. Cuma karena belum terjadi bencana, jadi ya
melakukan tidak disiar-siarkan gitu, kurang gencar dan publik mungkin juga tidak begitu tertarik ya. Setelah ada bencana itu lebih ditingkatkan. Misalnya sebelum ada bencana baru antisipasi itu pesawatnya untuk tiap provinsi hanya 2 misalnya, atau bahkan hanya 1 misalnya ya, karena memang eskalasinya belum tinggi. Tapi begitu tinggi, nah saat tinggi itu sering tidak boleh terbang, tidak bisa. Karena kalau udah awannya udah begitu ini, bahkan untuk take off aja nggak bisa. Karena jarak pandang sudah nggak kelihatan, udah mendung gelap, jadi malah nggak bisa kalau sudah. Makanya misalnya BMKG itu caranya mengkredit, kan bisa memprediksi nih awan ini akan memuncak hari apa jam berapa gitu. Jadi BMKG itu waktu itu melakukannya saat awan pertama muncul, kan BMKG bisa menghitung awan pertama muncul jam berapa hari apa, itu udah diturunkan. Karena nanti kalau nggak diturunkan dia akan berkumpul udah gede nggak bisa. Nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Nah itu BMKG melakukan seperti itu. Tapi begitu sampai, karena alam itu kita kan nggak bisa melawan kuasa alam. Ya. Akhirnya pada sampai satu titik tidak bisa. Tidak bisa, kalau dilakukan itu malah bahaya, bisa kecelakaan nanti menimpa yang di darat lagi, tambah korban lagi. Seperti itu. Dan setelah mereda, yang gede itu udah rontok semua jadi hujan, jadi banjir, muncul tumbuh, kan awan itu kan selalu tumbuh. Nah, lakukan lagi. Dan baru diumumkan melakukan modifikasi cuaca. Padahal sebelumnya juga udah, cuma itu tadi komunikasi publiknya Berarti mungkin harusnya harus ada SMS dong, ada publik. Justru ini pelajaran ya, maksudnya terus terang juga bagi yang para pelaku itu ternyata yang di SMS kan diumumkan tuh tidak hanya yang sudah heboh, tapi yang masih biasa-biasa aja itu Harusnya biasanya di running text. Betul. Saya sering melihat itu running text itu muncul. Cuma mungkin orang nggak memperhatikan. Iya. Running text SMS itu mungkin karena tidak menakutkan. Atau mungkin sekarang lebih karena orang-orang juga nggak membaca atau menonton berita seperti itu. Mereka akan melihat tapi notifikasi di HP-nya. Jadi kalau Betul. misalkan notifikasi HP pasti langsung kebaca gitu. Ya, Mbak, betul, dan itu sudah berjalan untuk peringatan dini cuaca ekstrim. Tapi untuk informasi sedang dilakukan modifikasi cuaca itu tidak dilakukan karena saat ini yang disebarluaskan melalui SMS dan notifikasi itu adalah peringatan dini. Nah, ini masukan, berarti yang bukan peringatan dini pun perlu disebarkan. Karena untuk kayak gini kan butuh build up gitu ya, untuk antisipasi warga. Oh, ternyata mereka lagi sedang melakukan melakukan ini. berarti serius ini, bener-bener mau ada bencana gitu ya. Bagus, ini kan masukan. Membangun kewaspadaan orang Iya, juga iya. gitu. Untuk mereka melihat terus, oh jangan-jangan bakal bencana besar nih kalau mereka memang sedang melakukan ini gitu. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Tapi seberapa besar sebenarnya sih Bu curah hujan yang bisa ditekan dengan modifikasi cuaca ini ketika kayak tadi dikepung banyak siklon dan kondisi-kondisi yang force major itu Ya, Bu? sebagaimanapun kita berusaha untuk memodifikasi gitu ya, karena Ada ini kan batasnya. gimana pun juga kehendak Tuhan gitu kita bilang. Betul sekali. Nah, ini cuma pengalaman yang lampau ya. Mungkin sekarang sudah lebih bagus dari masa saya ya. Betul. Di masa saya itu kalau sampai sudah jarak pandang itu sudah nggak bisa untuk terbang, itu jadi saking gelap mendungnya itu udah nggak bisa. Jadi nggak kita mau tiarap, tuh hujan kita harus tiarap, terpaksa turun ya Bu? terpaksa turun dan peringatan dini digencarkan. Jadi itu udah alternatif terakhir, peringatan dini semakin digencarkan. Jadi udah awas cuaca ekstrim, bukan waspada lagi. Menjauh dari sungai, menjauh dari jembatan, menjauh dari lereng. Tapi nggak dijelaskan menjauhnya lewat mana, Kemana arahnya. Tidak. Jadi diharapkan di daerah itu udah siap sendiri gitu. Dan waktu itu kami juga telepon ke BPBD daerah. Kan ada BMKG di daerah juga, temu darat koordinasi di darat di daerah.
Jadi Seperti kalau itu. mau kita sederhanakan gitu, sebenarnya mitigasi yang dibutuhkan itu adalah tadi pembangunan dam-dam tersebut ya. Kemudian juga warga diberitahu kalau misalkan mau evakuasi arahnya kemana, Iya. sejauh apa. Karena mungkin mereka pikir cuma keluar rumah, Iya. mungkin jarak 2 kilometer Iya. masih aman, Iya. padahal enggak. Harusnya ada titik di mana Iya, orang ada tahu untuk tempat. berkumpul. Nah, sebetulnya di Sumatera Barat dan Aceh hal seperti itu tuh sudah ada. Oke, Itu salah satu contoh desa siaga bencana yang terbaik di Indonesia. Sumatera Barat, karena udah terlalu sering Iya. kena bencana. Dan Aceh. Nah, Sumatera Utara mungkin karena lebih jarang, jadi mungkin ya, itu perlu dicek di lapangan. Di masa saya waktu itu. Jadi sebenarnya mereka sudah punya jalur-jalur evakuasi. Cuma jalur evakuasinya tuh untuk tsunami, Iya. dari laut, untuk gempa bumi. Iya, iya, iya. Nah, untuk banjir bandang ini, ya itu yang perlu Emang ditingkat. Jadi beda-beda bencananya. Dan kemarin ternyata peristiwa itu cukup menjadi pelajaran evaluasi berarti ya Bu, boleh saya Iya, bilang ya. iya, Karena iya. kita selama ini nggak pernah menyangka ternyata ada banjir bandang sedahsyat itu sampai itu menyapu. tidak kita nggak nyangka bahwa tsunami nggak cuma dari Iya. laut, dari gunung bisa kayak gitu. Ya, baru kali ini kayaknya itu yang sampai sedahsyat itu ya. Saya kebetulan kan risetnya tentang banjir bandang, longsor dan banjir bandang. Riset yang kami terdahsyat itu ada di Das Bahoro. Dan yang terjadi saat ini tuh belum pernah ada dalam catatan Riset Ibu ya? empiris kami. Oke, ini benar-benar kejadian Benar-benar. luar biasa. Benar-benar. Harapannya ini juga menjadi pelajaran, menjadi evaluasi juga ya, Betul, ya, untuk semua betul. pihak ya, Iya, kayak tadi Ibu bilang. Berarti harus ada mitigasi yang spesial khusus untuk bencana longsor seperti ini. Nah, Banjir bandang, untuk banjir bandang. Oke, Oke, Bang, sorry. sekarang nih kita kan bentar lagi juga akan tahun baru, kemudian kita memasuki bulan Februari pun masih ada potensi cuaca ekstrim ini. Betul. Nah, mitigasi tercepat untuk dilakukan sampai bulan Februari tahun depan deh, yang paling bisa dilakukan pemerintah kita tuh apa untuk mengurangi kerusakan yang sudah ada? Oleh pemerintah atau oleh masyarakat? Dan Dua-duanya. juga dua-duanya Nah. pasti, Pemda, pemerintah pusat, masyarakat gitu. Nah, untuk pemerintah itu tentunya detailkan upaya mitigasi itu di level daerah. Oke. Arahan atau komando dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu saya rasa udah banyak ya, udah membangun desa tangguh bencana, keluarga tangguh bencana. Nah, sekarang detailkan sampai level, bahkan dari BNPB itu menyarankan sampai dasawisma dan sampai level keluarga. Itu tentukan jalur evakuasi untuk berbagai jenis bencana. Jangan yang sudah sering itu untuk tsunami, tsunami dari laut dan gempa bumi. Untuk erupsi gunung api juga sudah. Yang masih kurang harus ditingkatkan untuk banjir bandang. Longsor sebagian sudah cukup banyak, banjir bandang. Level detail itu ya, termasuk jadi rencana kedaruratan itu disiapkan dan dilatih. Nah, itu tadi untuk pemerintah pusat dan daerah. Untuk masyarakat, ikutilah apa arahan dari pemerintah daerah tadi dan patuhilah. Jadi kalau ada jalur evakuasi itu jangan dirusak. Kadang-kadang hilang gitu ya, atau udah roboh gitu ya. Kalau roboh ikut ditegakkan, peta-petanya disiapkan, jalur evakuasinya. Jadi kalau kita jogging latihan, itu ikutilah jalur evakuasi, cari ke tempat yang aman. Sambil latihan mengukur berapa lama kita menuju ke sana. Dan terus monitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Melalui berbagai kanal, sosial media, dan aplikasi mobile phone info BMKG dari website, dan kalau perlu telepon ke 196. Dan di situ dinamika perkembangan cuaca baik untuk darat selama Nataru, untuk penerbangan dan untuk pelayaran itu ada semua di sana. Untuk 6 hari ke depan, setiap 3 jam sampai setiap 1 jam. Dan itu akan diperbarui near real time karena dimonitor dengan radar juga. Jadi itu, dan perencanaan kita mau kegiatan kemana, itu minimal 6 hari sebelumnya udah direncanakan. Ke lokasi tertentu, ternyata jam yang kita tuju itu di situ hujan lebat. Bisa kita tunda atau kita pilih jalur yang lain atau lokasinya dipindah. Artinya ada perencanaan dengan memperhatikan kondisi cuaca. Demikian, dan siapkan itu tadi, latihlah diri kita sendiri untuk
evakuasi mandiri. Benar. Juga tas siaga bencana itu juga perlu disiapkan. Tadi karena seperti Ibu bilang di awal itu Indonesia itu apa, Ring of Fire ya Bu ya. Ring of Fire dan Kita tektonik nggak aktif. bisa pastikan di mana, kita nggak bisa menebak di mana ketika kita ada di sini kemudian ada bencana. Tapi setidaknya BMKG juga bersama BPBD, BNPB. pihak terkait itu sebenarnya peringatan-peringatan itu sudah ada ya Bu ya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau kita tanyakan itu sebenarnya mungkin banyak ya tuh ya, tapi mungkin kita di belakang layar aja. Karena kalau dilanjutin makin lama nih, bisa 2 lama. hari penjelasan kayak begini. Karena memang sebenarnya banyak banget nilai-nilai edukasi yang butuh disampaikan ke masyarakat, ya, supaya menjadi aware bersama, dan kita berharap jangan ada lagi, kalaupun ada bencana minimal korbannya tidak terlalu banyak ya tuh ya. Malah jangan sampai ada korban. Jangan ada Betul. korban. Jangan sampai ada korban. Kalau bisa jangan sampai ada korban ya. Iya. Bu Rita, makasih banyak untuk waktunya. Makasih, Mbak Ini Lia, ilmunya Mbak banyak Ratu. banget. Mudah-mudahan Makasih. juga sahabat Liputan 6 yang mendengar ini juga mendapatkan banyak ilmu baru juga dan Amin. menjadi kewaspadaan juga ketika Amin. bepergian di cuaca yang belum baik-baik aja. Betul. Ingat ya, sampai Februari nanti kemungkinan besar memang masih akan ada cuaca ekstrim seperti Jadi ini. nggak usah kemana-mana ya tuh, nonton aja deh di rumah. Iya benar. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Terima kasih Mbak. Ibu, Terima sehat kasih. selalu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru juga Ibu.